Shalom Bapak Ibu semuanya. Berbicara tentang aturan-aturan ya, tema sinodalnya ada di Warta Jemaat, peraturan untuk manusia bukan manusia untuk peraturan. Berbicara tentang peraturan, kita tuh di Tanah Pasundan ada satu istilah sebenarnya tentang peraturan ya. Peraturan yang tidak tertulis. Tidak tertulis di buku atau di KUHP gitu ya. Tapi sudah jadi kebiasaan untuk biasanya sih orang tua yang ngomong ke anak-anaknya. Kita mengenal istilah di Tanah Pasundan itu istilahnya pamali. Ada yang bisa kasih contoh pamali nggak? Iya. Ulah diuk di lawang panto, bisi nongtot jodoh. Nah, terbukti ya saya orang Sunda ya. Bisa tuh saya bahasa Sunda tuh. Jangan duduk depan pintu nanti susah dapat jodoh. Padahal mah kalau dipikir-pikir apa kaitannya ya? Saya tuh nggak pernah duduk tuh di depan pintu, toh nikahnya 35 tahun juga. Nggak ada kaitannya. Tapi toh kita paham juga maksudnya bahwa sewaktu ada orang tua kita di masa itu ngomong begitu ke kita waktu kita masih kecil, jangan duduk di depan pintu, ya takut mengganggu orang saja untuk lalu lalang di depan pintu. Hanya dibungkusnya dengan bahasa ya tadi, nanti jauh jodoh gitu. Semua peraturan yang dibuat baik tertulis maupun tidak tertulis, pasti kalau mau dipikir lebih dalam lagi, pasti ada maksud baik di dalamnya. Walaupun kadang-kadang mungkin kita pikir paling pertama ya kayak tadi, ada bagian anehnya. Apa kaitannya? Nggak ada kaitannya. Tapi kalau dipikir-pikir lebih jauh lagi, oh ya mungkin maksudnya ya supaya nggak ganggu orang untuk lalu lalang. Hanya sesederhana itu, tapi kemudian ada bungkusnya gitu ya. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, mengapa orang-orang Yahudi sangat-sangat marah terhadap dua tindakan, yaitu tindakannya murid-murid Yesus yang memetik gandum, dan tindakan Yesus sendiri yang menyembuhkan seseorang yang sakit. Dan keduanya terjadi pada hari Sabat. Pasti kita juga akan berpikir, aneh banget nih orang Yahudi. Kenapa orang memetik gandum aja kok, apalagi kalau lapar ya. Apalagi kalau lapar, Yesus mencontohkan Daud yang lapar gitu, lalu kemudian masuk dan kemudian memakan roti. Lalu kita mungkin berpikir bahwa ini orang Yahudi aneh sekali dengan peraturan itu. Oleh karena itu saya mau mengajak kita untuk melihat perjalanannya dari latar belakangnya, Bapak dan Ibu, supaya kita bisa sedikit lebih paham tentang kenapa mereka detail itu untuk bisa marah kepada para murid dan juga marah kepada Yesus. Saya mau ajak kita untuk mundur sedikit ke belakang. Kita tahu bahwa larangan bekerja di hari Sabat itu termasuk dalam satu perintah di antara 10 perintah Tuhan. Betul kan ya? Perintah keempat. Pada hari ketujuh, pada hari Sabat, janganlah engkau melakukan suatu pekerjaan. Kalau mau dilihat di Keluaran 20 ayat 10. Dan orang Israel tahu itu. Pada hari Sabat, pada hari ketujuh, tidak boleh melakukan pekerjaan. Ibadah boleh, bekerja yang lain tidak boleh. Yang mungkin kita semua tidak terlalu ngeh adalah bahwa di kemudian hari, sewaktu bangsa Israel itu, kita tahu bahwa di kemudian hari bangsa Israel itu dihukum Tuhan ke pembuangan, betul kan ya? Karena mereka dipandang bersalah oleh Tuhan. Lalu kemudian mereka dibuang ke Babel, dibuang ke Asyur, 70 tahun di sana. Baru kemudian setelah mereka tobat, mereka boleh balik ke Yerusalem. Nah, di masa-masa sewaktu mereka balik, sudah tobat nih. Sudah paham bahwa mereka salah nih di pembuangan. Mereka balik ke Yerusalem, disitulah mereka punya semangat untuk pada akhirnya, bagaimana ya caranya supaya saya benar-benar sepenuhnya patuh kepada perintah Tuhan. Maka salah satu yang dilakukan oleh mereka adalah
mendefinisikan tentang apa itu yang disebut bekerja. Jadi kan ada larangannya, tidak boleh melakukan suatu pekerjaan apapun. Nah, mereka mendefinisikan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan nanti Bapak dan Ibu boleh cari di Google, cari aja 39 pekerjaan yang dilarang dalam 10 perintah Tuhan. Nanti ketemu datanya. Saya sebutkan beberapa aja. Semua yang berkaitan tentang pekerjaan di ladang. Menabur benih, lalu kemudian mencangkul, lalu kemudian semuanya mencangkul, membajak, lalu kemudian menyiram, lalu kemudian menuai, gak boleh. Dan semua kegiatan yang urusannya di dapur atau kegiatan rumah tangga gitu ya, nyuci pakaian, mengadon makanan, masak, gak boleh. Udah berapa tuh? Dari 39 beberapanya itu. Nulis juga gak boleh. Termasuk 2 tindakan yang diomelin oleh orang Yahudi kepada Yesus dan para murid dalam perikop kita hari ini. Mereka memetik gandum di hari Sabat nggak boleh karena pekerjaan ladang. Mereka menyembuhkan yang sakit di hari Sabat juga nggak boleh karena dipandang itu sebagai suatu pekerjaan. Padahal bagaimana bisa seseorang mengabaikan kalau misalnya ada yang sakit lalu kemudian tidak dibawa ke tabib atau berusaha untuk disembuhkan. Atau di ayat lainnya Bapak dan Ibu mungkin pernah membaca kalau misalnya ada orang yang jatuh ke sumur, emangnya kita nggak mau nolongin langsung orang yang jatuh ke sumur? Atau haruskah kita menunggu ganti hari dulu, hari Sabat lewat dulu, baru berganti hari baru seseorang menolongnya? Seharusnya jawabannya tidak. Maksudnya orang bisa langsung menolong. Tapi di masa-masa itu memang orang Yahudi ada yang se-ekstrim itu untuk menerapkan peraturan-peraturan yang tertulis sehingga pada akhirnya ada orang yang sangat se-ekstrim itu sehingga kalau misalnya terjadi hal-hal misalnya mereka sakit atau mereka tiba-tiba di hari Sabat perang gitu ya sama orang dan mereka benar-benar nggak bisa bekerja, maka yang mereka lakukan adalah mereka merelakan nyawanya, entah pada akhirnya mereka harus mati di hari Sabat itu atau mereka tetap bisa bertahan sehingga besoknya mereka bisa diobati. Ada yang se-ekstrim itu. Ya, dalam pikiran mereka daripada melanggar perintah Tuhan, lebih baik kami diam. Hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk melihat bahwa setiap aturan pasti punya tujuan untuk kebaikan. Dan karena setiap aturan punya tujuan untuk kebaikan bagi manusia, bagi kita, bagi kebersamaan kita, maka ada kalanya peraturan-peraturan juga tidak bisa dimengerti hanya secara letterlek itu bahasa Belanda ya. Bahasa Indonesia apa? Harafiah. Tidak boleh berhenti pada pemahaman yang harafiah saja, tetapi juga memahami ada makna yang baik bagi setiap orang di balik semua peraturan yang hurufiah itu. Hari ini saya mau mengajak kita untuk menemukan itu. Maksudnya kalau hanya mengandalkan letterlek harafiah, maka itu bukan menjadi tujuan tema kita. Kalau letterlek harafiah berarti peraturan itu yang menjadi raja bagi manusia. Tetapi sewaktu memaknai setiap peraturan sebagai sesuatu yang pada akhirnya kita berjuang bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kebersamaan kita, dan itulah yang namanya peraturan itu menjadi hamba bagi manusia. Saya mau mengajak kita untuk melihat contoh konkretnya aja. Sudah jelas bahwa dalam perikop kita Yesus tidak mengajarkan kita untuk melanggar peraturan ya. Yesus mengajarkan kita untuk
melihat bahwa di setiap peraturan ada makna kebaikan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Kalau manusianya harus diobati dan pilihannya hidup dan mati, maka memang harus diobati. Kalau manusianya memang harus ditolong, maka harus ditolong, bahkan ketika itu adalah hari Sabat. Dan dalam keseharian kita kadang-kadang juga seringkali berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini. Ada satu peraturan, baik tertulis ataupun tidak tertulis ya. Ada satu peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang kemudian ketika kita memandang peraturan itu, kita merasa bahwa ada sesuatu yang sangat-sangat berat. Contoh, saya pernah ketemu orang-orang yang kalau misalnya ya nggak di anggota jemaat kita ya, tapi di luar waktu dulu lah, waktu saya pelayanan di Tanjung Priok atau bahkan di Keramat. Sewaktu saya tanya kenapa nggak datang kebaktian, lalu jawabannya bukan karena lagi kerja atau bukan karena lagi sakit, tapi karena nggak punya persembahan. Emangnya ada aturan ya bahwa kalau orang nggak punya persembahan maka orang itu nggak boleh ke gereja? Gak ada aturannya, tapi seakan-akan jadi satu peraturan yang tidak tertulis yang dipahami oleh orang-orang Kristen. Benar gak? Jadi seakan-akan sewaktu kita lagi kondisinya nggak punya gitu ya, kita dilarang beribadah. Seakan-akan seperti itu. Padahal nggak ada satupun peraturan, tapi ada orang yang memahami seperti itu sehingga pada akhirnya itu satu contoh konkret di mana satu peraturan yang bahkan tidak tertulis sedikit pun membuat pada akhirnya seseorang tidak bisa bergerak untuk mendapatkan kekuatan. Justru peraturan itu malah dalam tanda petik ya membunuhnya. Kan justru harusnya kalau memang sedang bergumul berat dalam banyak hal, justru disitulah kesempatan kita untuk datang. Tapi kan nyatanya ada orang yang ya mungkin salah memahami bahwa sewaktu saya nggak punya, justru di saat itulah saya merasa saya nggak bisa datang ke gereja karena di gereja ada bagian membawa persembahan. Hari ini saya mau bilang sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak punya persembahan, tidak apa-apa, datang ke gereja. Justru karena Bapak dan Ibu datang ke gereja, Bapak dan Ibu punya kekuatan untuk berjuang dan kemudian mengalahkan pergumulan-pergumulan hari-hari kita, dan dari sana berkat Tuhan datang, ya itulah, dari situlah kekuatan kita dan modal kita untuk pada akhirnya tepat di waktunya nanti kita punya kekuatan untuk Tuhan, saya bersyukur. Gak harus Bapak dan Ibu datang ke gereja membawa persembahan, apalagi sewaktu Bapak dan Ibu punya pergumulan dan memang betul-betul Bapak dan Ibu paham yang saya maksud. Justru datanglah ke gereja untuk memohon pertolongan dari Tuhan sehingga Bapak dan Ibu bisa kuat dan mengalahkan pergumulan, sehingga tepat pada waktunya berkat Tuhan ada, dan mari kita bersama-sama bersyukur. Lah kalau misalnya orang yang punya pergumulan lalu kemudian memutuskan untuk tidak datang, dari mana dia dapat kekuatan? Datang aja nggak pernah. Itu contoh tuh. Ada lagi contoh yang lain. Saya nyari-nyari contoh yang lain banyak juga sih. Saya mau nyebutin beberapa nih soalnya. Yang paling kelihatan lagi, dan ini peraturan tidak tertulis semua. Siapa di antara kita tuh berarti bukan hanya kita Bapak dan Ibu yang ada di gedung gereja saat ini ya, tapi juga kita yang nonton nih, yang streaming. Siapa di antara kita yang menganggap bahwa di sebuah kebaktian
yang bukan di gereja, bukan kebaktian minggu, kebaktian kategorial, atau bahkan yang paling kelihatan adalah kebaktian rumah tangga, kebaktian keluarga, maka harus ada apa? Iya, harus ada PF, iya betul, harus ada PF. Yang saya maksud adalah harus ada makan. Sehingga seakan-akan kalau misalnya nggak ada tersedia makan, yang dimaksud makan itu adalah nasi beserta lauk pauknya gitu ya Bapak Ibu ya. Nasi beserta lauk pauknya, atau bahkan kue-kue gitu ya. Siapa yang merasa bahwa kebaktian mengharuskan ada itu semua? Coba tanyalah ke samping kanan Bapak dan Ibu, emangnya waktu ikut kebaktian, emangnya nyari makan? Pasti jawabannya enggak. Bukan makanan yang dicari. Pasti jawabannya adalah yang dicari persekutuannya. Kalau mau cari makan, mengapain kita ya harus keluar dari rumah ya? Bikin aja di rumah sendiri. Jauh-jauh lebih kenyang, atau jauh-jauh lebih, katakanlah misalnya kita bisa ngatur segala sesuatunya sesuai selera kita. Kalau hanya untuk cari makan. Tapi bukankah ada orang-orang, entah di keluarga jemaat kita atau bahkan di rata lah di semua orang Kristen, bahwa sewaktu kita ada kebaktian maka harus ada makan. Makan besar lagi ya. Makan nasi dan kemudian lauk pauknya. Seakan-akan itu jadi peraturan yang saklek. Atau bahkan seakan-akan orang jadi, bagaimana kalau misalnya dimundur ke beberapa waktu belakang hanya karena memang tidak bisa makan di kebaktian. Padahal memangnya gereja mengharuskan. Emangnya ada peraturannya? Nggak ada. Bahkan kebijakan lokal pun nggak ada. Apalagi peraturan sinodal gitu ya, nggak ada. Tapi seakan-akan kita punya peraturan yang tidak tertulis, sehingga mungkin saja seseorang jadi merasa berat karena harus menjamu makan malam. Dan ini sudah berulang kali kita bahas, bukan hanya di kebaktian minggu, ya mungkin kebaktian minggu baru sekarang lagi diingatkan, tapi dalam berbagai kesempatan kita sudah membahas ini. Bahwa kebaktian itu, lagi-lagi, kebaktian kita prinsipnya adalah kita nggak nyari makan di situ. Bersyukur kalau misalnya ada, tetapi tidak pun kita akan bersyukur, karena bersyukurnya yang paling terutama bukan karena makan ya, karena persekutuan ya, karena di situ kita bisa berhimpun ya. Maka hari ini kalau misalnya suatu hari nanti Bapak dan Ibu ketugasan melayani sebagai tuan dan nyonya rumah, dan kemudian misalnya tidak menyediakan makan malam, tidak apa-apa. Sediakan air putih juga udah cukup kalau menurut saya. Karena kalau haus mah bisa ya langsung ya. Nggak mesti harus ada kue juga. Saya menunggu nih, kapan keluarga yang melakukan hal ini. Biar kita bisa jadi bukan sosial eksperimen ya, tapi gereja eksperimen gitu ya. Percobaan di gereja, bagaimana kita siap dalam menghadapi hal seperti itu, karena memang tidak ada aturannya. Jadi seakan-akan mengharuskan satu keluarga untuk punya budget tertentu untuk menjamu seluruh anggota jemaat. Ya sekarang kita ngomong sektor kita aja lah. Kalau di sektor Babakan Curug memang jumlahnya sedikit, tapi perputarannya lebih cepat. Sama aja, Kutabumi juga tidak sebanyak Sewan, tapi perputarannya cepat. Jadi sebenarnya sama-sama aja. Sewan banyak orangnya, perputarannya pendek, tapi sewaktu satu kali kebaktian, maka ada kemungkinan yang hadir sangat banyak. Betul kan ya? Jadi kalau misalnya mau ngukur-ngukur, sebenarnya sama aja sih.
Kalau misalnya Bapak Dedi memaksakan harus ada budget untuk menjamu makan gitu ya. Bahkan kalau dalam percakapan mah, ketimbang kita makan makanan yang sebenarnya di rumah juga kita punya makanan, mendingan dikasih persembahan, supaya persembahan itu bisa digunakan oleh gereja untuk kepentingan pelayanan. Ya, Bapak Ibu Majelis, kita sering ngobrol gitu ya. Tapi rasanya akan selalu ada orang yang pada akhirnya menjadikan peraturan tidak tertulis itu sebagai satu apa ya, satu pakem gitu. Dan kalau misalnya nggak memenuhi itu, maka dia akan merasa bahwa kayaknya jangan di kami dulu. Saya menunggu-nunggu saat dimana ada keluarga yang oke, mari kita berkebaktian. Kita hanya dijamu oleh air putih, dan itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir, kita tahu bahwa di hari-hari belakangan ini kita ada di masa transisi. Transisinya adalah dari TB1 ke TB2. Saya boleh tanya nggak, TB2 yang Bapak Ibu yang sekarang pegang Alkitab TB2 ada nggak? TB2 tuh yang Alkitab terjemahan baru, yang edisi 2 yang terbaru, yang ada penyesuaian. Ya itu mah punya saya tuh mak. Nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Padahal kalau misalnya kemarin, salah satu hasil sidang sinode adalah kita fix bahwa kita berada di masa bahwa kita akan menggunakan TB2. Maksudnya peralihannya dipercepat gitu ya. Tapi kan lagi-lagi kembali kepada konteks jemaat itu sendiri. Alkitab itu mahal loh. Emang ada Alkitab harga 50.000? Gak ada Alkitab harga 50.000. Setahu saya ya, Alkitab itu harganya minimal 100 ribuan. Itu juga 100 ribuan yang sekecil itu gitu ya. Sehingga masa-masa transisi seperti ini pasti butuh waktu untuk pada akhirnya semuanya bisa menggunakan TB2. Tapi bayangkan suatu peraturan itu harus dipakemkan bahwa orang yang nggak pakai TB2 maka nggak usahlah ibadah, misalnya gitu ya. Atau yang paling mungkin terjadi adalah seseorang jadi agak sungkan karena semua orang sudah pakai TB2 sedangkan dia sendirian yang pakai TB1. Suatu hari nanti mungkin itu terjadi. Saya nih misalnya ya, karena saya nggak punya TB2 tapi yang lain udah baca TB2, saya jadi agak gimana gitu perasaan saya kalau mau datang ke gereja, karena saya belum punya uang untuk beli Alkitab yang TB2. Dan ketika itu terjadi, maka itulah yang jadi dalam tanda petik musuh dari judul tema sinodal kita. Mari kita melihat segala sesuatu yang ada dalam keseharian kita, terutama peraturan, kesepakatan kita bersama, baik tertulis, terutama tertulis, atau bahkan sesuatu yang tidak tertulis tapi ada dalam pikiran kita. Ingatlah satu hal ini, bahwa segala sesuatu digunakan, disepakati, dibuat untuk kebaikan kita bersama. Jadi sebenarnya sewaktu peraturan itu dibuat dan kemudian membuat ada satu orang yang merasa jadi kecil hati, pasti bukan itu tujuannya. Maka yang perlu dilakukan adalah memaknai bersama-sama supaya peraturan itu tidak malah jadi kontraproduktif. Peraturan itu dibuat untuk membuat kita damai, sejahtera, tapi malah seseorang melihat peraturan itu malah jadi nggak damai, malah jadi nggak sejahtera. Sewaktu itu terjadi, mari kita maknai kembali bersama-sama supaya kita tahu di mana titik temunya damai sejahtera itu ada. Tuhan menolong, Tuhan berkati kita, amin.